Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Kreator Amatir. Kali ini kami akan membacakan sebuah cerita berjudul Berteman dengan Arwah. Sebelum ke ceritanya, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman semua. Tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Setelah berhasil keluar dari lorong gelap yang hampir menjebak mereka selamanya, Khalil, Gita, dan Hasan berdiri di depan sebuah desa tua yang tampak sunyi. Angin berhembus pelan, membawa suara gemerisik daun kering yang terseret di tanah berbatu. Sepertinya kita tidak boleh berlama-lama di sini, ujar Hasan, masih merasa waspada setelah kejadian di lorong gelap. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, terdengar suara samar seorang perempuan menangis. Suara itu menggema di udara, seolah berasal dari segala arah. Gita menelan ludah. "Kalian dengar itu?" bisiknya. "Kita harus mencari tahu. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuan," ujar Khalil mengangguk. Mereka mengikuti suara tangisan itu hingga tiba di sebuah rumah tua yang sudah hampir roboh. Pintu kayunya terbuka sedikit, berayun pelan seolah mengundang mereka masuk. Dengan hati-hati, mereka melangkah ke dalam. Di dalam rumah itu, suasana terasa dingin dan suram. Di sudut ruangan, seorang perempuan berpakaian putih duduk membelakangi mereka, bahunya berguncang karena tangisan. "Permisi, siapa kamu?" tanya Gita dengan suara lembut. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan air mata mengalir di pipinya. "Aku Ratna," katanya dengan suara serak. "Aku tidak bisa pergi. Aku terjebak di sini." Hasan mundur selangkah. "Arwah penasaran," bisiknya. Ratna mengangguk. "Aku meninggal tidak wajar. Aku ingin tenang, tapi sesuatu menahanku di sini." Khalil, yang selama ini diam, menatap Ratna dengan serius. "Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu?" tanya Khalil. Ratna menatap mereka dengan harapan. "Tolong carikan cincinku. Itu satu-satunya yang menghubungkanku dengan dunia ini. Jika kalian menemukannya dan mengembalikannya ke keluargaku, aku bisa pergi dengan damai." Gita mengangguk mantap. "Baik, kami akan mencarinya," ujar Gita. Mereka pun keluar dari rumah tua itu dan mulai mencari cincin Ratna di sekitar desa. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk yang masih tinggal di sana, mereka mendapat petunjuk bahwa cincin itu mungkin masih berada di reruntuhan sumur tua di tengah desa. Saat mereka tiba di sumur itu, suasana menjadi lebih mencekam. Sumurnya tertutup oleh tanaman liar, dan tanah di sekitarnya terasa dingin. Dengan hati-hati, Hasan mengambil sebatang kayu dan mulai menggeser tanaman yang menutupi sumur. Tiba-tiba, sesuatu berkilauan di dalamnya. "Itu cincinnya," seru Khalil. Namun, saat mereka berusaha mengambilnya, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara bisikan terdengar di sekitar mereka. "Jangan ambil. Itu milikku." "Siapa itu?" tanya Gita merinding. Dari bayangan di sekitar sumur, muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. "Aku adalah pemilik cincin itu sekarang," katanya dengan suara menggelegar. Khalil menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, kami harus merebutnya. Dengan kerjasama,
Mereka menggunakan akal dan keberanian mereka untuk mengusir sosok hitam itu. Hasans menggunakan garam yang ia bawa untuk membuat lingkaran perlindungan, sementara Gita menyibat tanaman dengan cepat. Akhirnya, Khalil berhasil meraih cincin itu. Saat cincin itu diangkat, sosok hitam menghilang dengan jeritan panjang. Mereka segera kembali ke rumah tua dan meletakkan cincin di hadapan Ratna. Seketika, tubuhnya mulai bersinar, dan air matanya berubah menjadi senyum. "Terima kasih. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang," ucapnya sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Saat Ratna pergi, suasana di desa menjadi lebih tenang. Seakan beban yang menghantuinya telah lenyap. Khalil, Gita, dan Hasan saling berpandangan dan tersenyum lega. "Satu lagi petualangan yang tak terlupakan," kata Hasans, "dan kita berhasil membantu seseorang menemukan kedamaiannya," tambah Gita. Setelah membantu arwah Ratna menemukan ketenangan, Khalil, Gita, dan Hasans bersiap meninggalkan desa tua itu. Namun, sebelum mereka melangkah jauh, seorang pria tua dengan tongkat berjalan mendekati mereka. Wajahnya penuh keriput, tetapi matanya tajam menatap mereka. "Kalian berhasil membantu Ratna pergi dengan damai," katanya dengan suara serak. "Tapi itu baru awal. Desa ini masih dikutuk," Gita mengernyit. "Apa maksudnya, Pak?" Pria tua itu memperbaiki posisi tongkatnya. "Dulu, desa ini makmur, tetapi karena satu kesalahan, kami dihukum. Arwah-arwah yang tidak tenang berkeliaran di sini. Kalian sudah menyelesaikan satu masalah, tapi masih ada yang lebih besar." Hasans menghela napas. "Tentu saja. Masih ada masalah lain." Khalil menatap pria tua itu dengan serius. "Apa yang bisa kami lakukan?" Pria itu menunjuk ke sebuah hutan di ujung desa. "Di dalam sana ada sebuah kuil tua. Itu adalah pusat dari kutukan ini. Jika kalian bisa menemukan sumber kutukan dan menghancurkannya, desa ini bisa bebas." Tanpa ragu, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke kuil yang dimaksud. Perjalanan ke kuil terkutuk, hutan di ujung desa terasa semakin dingin saat mereka melangkah lebih dalam. Pepohonan menjulang tinggi, menutupi cahaya matahari, dan kabut tipis melayang di antara batang-batangnya. Tidak ada suara burung atau binatang lainnya, hanya keheningan yang terasa menyesakan. "Tolong, tolong!" Suara lirih seorang anak terdengar dari dalam kabut. Gita menoleh. "Kalian dengar itu?" Hasans menggenggam jimat kecil di sakunya. "Iya, dan aku tidak suka ini." Dari balik kabut, muncul seorang anak kecil dengan pakaian lusuh dan wajah pucat. Matanya kosong, dan tubuhnya sedikit transparan. Khalil mendekati anak itu dengan hati-hati. "Kamu siapa?" "Aku Damar," jawabnya pelan. "Aku tidak bisa keluar dari sini. Aku hanya ingin pulang." Gita menunduk untuk menatapnya lebih dekat. "Apa yang menahanmu di sini?" Damar menundukkan kepala. "Aku adalah salah satu korban kutukan. Roh-roh seperti aku tidak bisa pergi sebelum kutukan ini diangkat." Khalil menatap Gita dan Hasans. "Berarti kita harus cepat menemukan kuil itu," Damar mengangguk. "Aku bisa menunjukkan jalannya." Dengan bimbingan Damar, mereka akhirnya tiba di depan sebuah kuil tua yang tertutup lumut dan sulur-sulur tanaman liar. Bangunan itu terlihat nyaris runtuh, tetapi ada energi gelap yang terasa menyelimuti tempat itu. "Ini dia," kata Damar dengan suara gemetar.
mereka bertiga melangkah masuk. Di dalam kuil, ada sebuah altar batu dengan sebuah patung berwajah seram di tengahnya. Mata patung itu seolah mengawasi mereka. Di sekitar altar, ada lilin-lilin hitam yang menyala sendiri, meskipun tidak ada yang menyalakannya. "Tolong aku, bebaskan aku," suara seorang perempuan terdengar dari patung itu. Wajahnya yang menyeramkan perlahan berubah menjadi ekspresi penuh kesedihan. "Aku adalah Dewi pelindung desa ini," katanya lirih. "Dulu aku menjaga desa ini, tetapi penduduk desa mengkhianatiku. Mereka melupakan janjinya, dan aku dikutuk dalam bentuk ini. Kutukan ini membuat arwah-arwah tidak bisa pergi." Khalil mengepalkan tangan. "Bagaimana kami bisa membebaskanmu? Kalian harus menghancurkan segel yang mengikatku," jawabnya. "Ada 3 segel yang tersembunyi di dalam kuil ini. Hancurkan semuanya, dan aku akan bebas." Pertarungan melawan kegelapan, mereka bertiga berpencar untuk mencari segel-segel itu. Hasan menemukan segel pertama di dinding belakang kuil. Segel itu berbentuk lingkaran dengan tulisan kuno yang bersinar merah. Dengan keberaniannya, ia menggores segel itu dengan belati kecil yang ia bawa. Begitu segel itu pecah, terdengar suara raungan keras dari dalam kuil. Gita menemukan segel kedua di langit-langit, tersembunyi di balik sulur tanaman. Ia menggunakan tongkat kayu untuk menjangkau dan menghancurkannya. Begitu segel itu pecah, bayangan hitam muncul dan berusaha menyerangnya, tetapi ia berhasil menghindar. Segel terakhir ditemukan oleh Khalil, tersembunyi di bawah lantai altar. Saat ia menghancurkannya dengan batu, kuil mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, dari dalam altar, muncul sesosok makhluk besar dengan tubuh hitam pekat dan mata merah menyala. "Kalian tidak akan menghancurkan kutukan ini," teriaknya. Tanpa ragu, Khalil, Gita, dan Hasan bersatu untuk melawannya. Dengan kerjasama mereka, Hasan menggunakan garam dan jimat untuk menghambat gerakan makhluk itu. Sementara Gita dan Khalil menyerang dengan benda-benda di sekitar mereka. Dengan pukulan terakhir dari Khalil, makhluk itu menjerit dan menghilang dalam asap hitam. Saat itu juga, patung Dewi di altar mulai bersinar, dan energi gelap yang menyelimuti kuil pun lenyap. "Kalian berhasil," suara Dewi terdengar penuh rasa syukur. "Kini desa ini bebas dari kutukan. Kembali ke desa." Saat mereka keluar dari kuil, kabut di hutan perlahan menghilang. Damar, yang masih berdiri di dekat mereka, tersenyum. "Terima kasih," katanya sebelum tubuhnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Ketika mereka kembali ke desa, mereka melihat perubahan yang luar biasa. Udara terasa lebih hangat, dan cahaya matahari mulai menembus pepohonan. Penduduk desa yang tersisa keluar dari rumah mereka dengan wajah lega. Pria tua yang mereka temui sebelumnya tersenyum. "Kalian benar-benar telah menyelamatkan kami." "Terima kasih," Gita menghela napas lega. Akhirnya, desa ini bisa damai. Khalil dan Hasan saling berpandangan dan tertawa kecil. "Sepertinya kita harus bersiap untuk petualangan berikutnya." Dengan semangat baru, mereka melanjutkan perjalanan mereka, siap menghadapi misteri dan petualangan lain di masa depan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.